Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masih ada sukacita. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita ada di minggu pertama di bulan Februari dan bertepatan di tanggal 4, satu hari menjelang hari esok, yang mana tanggal 5 Februari adalah hari di mana orang-orang percaya di tanah Papua memperingati akan Injil masuk di tanah Papua. Amin. Injil masuk dan Injil mengubahkan. Amin. Injil masuk bukan untuk satu denominasi gereja, tapi untuk kita orang-orang percaya yang ada di tanah Papua. Amin. Kalau kita yang sudah sering pergi ke Pulau Mansinam dan melihat situs-situs yang ada, mulai dari pantai, tapi lebih khusus ketika kita masuk di galeri atau museum tempat bagaimana perjalanan Injil masuk di tanah Papua. Saya sudah 2 kali masuk di tempat itu, di museum, dan waktu saya memperhatikan, ternyata luar biasa bagaimana perjalanan para misionaris, dan kita gereja Kemah Injil patut bangga. Mengapa? Karena rupanya ada utusan dari CFMU. Ya, CFMU ini berarti Chinese Foreign Missionary Union. Dan itu adalah lembaga misi yang didirikan oleh Bapak Gereja kita, R.A. Jafrai di Indonesia. Jadi rupanya Injil masuk di tanah Papua, ada peranan orang Kemah Injil juga di dalam. Ya. Amin. Kita bersyukur ya. Karena rupanya ada utusan juga dari Jafrai, sehingga ada keterlibatan di gereja Kemah Injil untuk berjalannya misi, dan Papua mengalami kasih Tuhan. Puji Tuhan. Besok kita akan memperingati dan kembali merenungkan akan kasih Tuhan yang besar, akan Injil yang mengubahkan. Dan saya rindu kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16 hingga ayat 17 mengenai Injil. Mari kita baca bersama-sama Roma pasalnya yang pertama, ayat 16 hingga ayat 17. Dua, tiga. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil itu mengubahkan kita orang-orang yang berdosa. Karena Injil adalah berita kemenangan atas dosa. Berita kemenangan atas dosa yang membawa kepada maut. Injil berita akan kemenangan Yesus di atas kayu salib.
untuk menebus dan mengangkat kita. Injil memberikan kemenangan, bukan kemenangan atas perlombaan, bukan kemenangan atas sesuatu yang ada dalam dunia ini, bukan kemenangan atas pencapaian atau prestasi, tapi Injil adalah berita baik atas kemenangan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu yang saya kasihi, peringatan akan Injil hari esok tepat berusia yang ke-169 tahun. Di belakang saya masih terpampang dengan jelas 13 Januari kemarin Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua merayakan Injil masuk di Enagotali atau Enagotali yang ke-85 tahun. Namun ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan mengenai Injil, Bapak Ibu yang saya kasihi. Yang pertama, kalau Injil itu adalah berita kemenangan, Injil berbicara mengenai kemenangan atas kuasa maut, atas kuasa dosa yang diberikan oleh Tuhan kita. Sudahkah Anda menerima Injil? Sudahkah berita kemenangan atas maut? Sudahkah pengampunan atas dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus? Itu ada. Bapak Ibu yang saya kasihi, kata Injil dalam bahasa aslinya Euangelia itu adalah kata yang dipinjam oleh penulis kitab Roma yakni Paulus. Kata ini digunakan oleh tentara-tentara Romawi atas perkara-perkara dan masalah-masalah serta peperangan yang mereka menangkan di medan perang atau di tempat pertempuran. Kata Injil ini begitu spesial di kalangan orang Romawi, Euangelia. Karena ketika kata ini diperdengarkan oleh kaisar, berarti ada satu sukacita, ada satu sorak-sorai karena mereka menang atas semua pertempuran, atas semua masalah. Dan orang-orang Romawi memiliki kebanggaan. Namun penulis kitab Roma yakni Paulus meminjam kata Euangelia, kata Injil, untuk dipakai di dalam sebuah arti dan mengisinya dengan makna yang lebih luas, lebih dalam, lebih bernilai, dan mempunyai arti yang begitu luar biasa untuk kita orang-orang percaya. Sekali lagi, Injil adalah berita kemenangan. Injil adalah berita kemenangan Yesus atas dosa. Dan kalau kita sudah menerima Injil, apakah kita sudah menang atas dosa? Apakah betul Injil ada dan kita mengalami kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa maut? Dan kita tidak ketakutan ketika menghadapi maut? Ataukah hari ini masih ada yang takut mati? Hari ini masih ada yang hitung-hitungan, ada Tuhan, kalau saya nanti dipanggil olehmu, kira-kira saya bisa masuk ke surga atau tidak? Aduh Tuhan, masih banyak dosa yang belum saya bereskan. Masih banyak hal yang belum saya selesaikan di hadapan-Mu. Ini ciri-ciri Injil belum hidup.
Karena Injil itu adalah berita kemenangan atas dosa. Pertanyaan kedua yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu yang saya kasihi, sudahkah Anda mengalami pergumulan atas dosa ini tadi? Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita agar masuk ke surganya. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, tidak serta-merta kita langsung masuk ke surga. Kita masih menjalani hari-hari hidup dan dunia yang penuh dengan pergumulan dan berhadapan dengan tawaran dan godaan dosa. Yesus datang, Yesus hadir agar hidup kita juga bukan hanya masuk ke surganya. Yesus datang, Yesus hadir, Yesus menang di atas kayu salib dan berita Injil ini ada agar kita juga bebas dan terlepas serta menang melawan godaan dosa. Saya senang dan selalu ingat dengan istilah buku dosa yang dosen saya tekankan, almarhum Pendeta Eno. Dia bilang selalu di kelas, buat catatan dosa. Siapkan buku dosamu. Hari ini buat dosa apa? Marah kah? Pukul kah? Mencuri kah? Bicara kotor kah? Tulis supaya sebelum tidur minta ampun. Dan besok ada ingatan, ada catatan. Kemarin saya melakukan ini. Dan ambil komitmen untuk engkau menang terhadap dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena Injil itu mengubahkan. Injil mempunyai arti bahwa kita menang atas kuasa dosa. Injil akan benar-benar hidup di hati kita orang percaya ketika ada kemenangan atas dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa kunci kemenangan yang Tuhan berikan di dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, yang Tuhan percayakan, bergantung pada sikap kita, bergantung pada pandangan, dan terlebih bergantung pada pemahaman yang benar tentang Injil. Dan kalau pandangan kita benar atau pemahaman kita benar mengenai Injil, itu akan memotivasi kita. Itu akan membuat kita berani untuk menjadi saksi Injil. Karena sudah tidak ada lagi tuduhan. Karena mulut ini dan hati ini tidak akan lagi mengalami tuduhan ketika engkau mau menjadi saksi Tuhan. Tapi kalau Anda belum menghidupi Injil, belum menang atas dosa, akan berat mulut Anda. Anda akan mengalami hal yang susah untuk menjadi saksi. Karena iblis akan menuduh. Iblis akan menuduh. Iblis akan menuduh dan membuat engkau tidak maksimal menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana agar Injil Yesus itu mengubahkan? Atau apa yang harus saya lakukan agar Injil Yesus itu benar-benar hidup dan mengubahkan saya? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan belajar poin yang pertama. Hal yang mendasar, kita harus percaya. Percaya yang dimaksud
bukan asal percaya. Karena firman Tuhan katakan, engkau percaya bahwa Tuhan itu satu. Kitab Yakobus pasal 2. Tapi iblis pun percaya. Hari ini Anda boleh percaya mengaku dengan mulut. Tapi orang di luar kekristenan pun bisa percaya. Dan mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Maksudnya percaya itu seperti apa, Bapak Ibu yang saya kasih? Sehingga Injil itu mengubahkan. Mari kita lihat kisah di dalam Lukas pasalnya yang ke-5. Ayat yang ke-8. Ketika Injil itu, ketika Yesus yang adalah Injil yang hidup itu datang dan menjumpai Petrus dan kawan-kawan, di tepi pantai Danau Genesaret, waktu Petrus menyaksikan akan perbuatan Yesus dan apa yang Yesus lakukan, Petrus berkata, Petrus tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Injil itu akan mengubahkan. Ketika Anda percaya dengan artian begini, Bapak Ibu, ketika Anda percaya dengan sikap yang benar, ketika Anda percaya dan datang serta mengakui bahwa Anda hina, Anda tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, dan hanya oleh anugerah Anda diselamatkan, dan hanya oleh karena kasih karunia Anda dibebaskan, dipulihkan dan diangkat. Ini yang dimaksud dengan percaya. Percaya karena ada sikap yang benar. Percaya karena Tuhan melihat kerendahan hatimu. Percaya karena engkau datang kepada pribadi yang tepat untuk mengakui kedaulatannya. Bukan hanya percaya di mulut. Karena kalau percaya di mulut, banyak orang juga bisa percaya. Dan iblis-iblis pun mereka bisa percaya. Tapi Tuhan mau lihat apakah ada sikap kerendahan hati dan mau percaya dengan benar serta hidupmu mau diubahkan atau tidak. Minggu lalu saya baru sedikit menyinggung tentang seorang perempuan Samaria yang hidupnya juga diubahkan Tuhan dalam Yohanes pasal 4, karena ketika dia percaya ada sikap yang benar datang kepada Tuhan. Dan orang yang percaya demikian, mereka akan diubahkan oleh Yesus. Mereka akan diubahkan dan hidupnya tidak akan sama lagi. Hidupnya akan terbebas. Hidupnya akan mengalami sukacita. Hidupnya akan mengalami kemenangan. Hidupnya semakin hari semakin baik. Karena apa? Karena ada keyakinan, percaya dengan benar. Dan inilah yang Tuhan inginkan, agar Injil itu mengubahkan. Yang kedua, Injil itu mengubahkan karena Anda bukan hanya percaya, tetapi mengenal kehendak Yesus yang adalah Tuhan, pemilik hidup ini. Bukan hanya ada kerendahan hati datang kepada Tuhan, tapi juga kita mau lebih, terus mau, serta tidak bosan untuk mengenal apa yang Yesus inginkan. Dan ini kita dapati
ketika ada kepekaan bersama dengan Tuhan. Di dalam pengalaman perjalanan kerohanianmu. Karena Tuhan Yesus bukan hanya untuk dipercaya, tapi harus engkau alami. Amin. Ketika Anda mengalami Tuhan, ketika ada pengalaman rohani secara pribadi dengan Tuhan, itu akan mengubahkan hidup. Itu akan menjadikanmu menjadi pribadi yang bukan biasa-biasa lagi, tetapi menjadi pribadi yang luar biasa. Dan biasanya pengalaman-pengalaman ini Tuhan izinkan melalui setiap persoalan dan masalah hidup. Jadi kalau menghadapi masalah, engkau harus bersyukur, amin. Jangan bersungut, karena masalah itu baik, karena masalah itu berguna, karena masalah itu justru mendekatkanmu dengan Tuhan. Karena masalah kembali menyadarkanmu bahwa Anda orang terbatas dan butuh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kenal kehendak Yesus dan miliki yang namanya kehidupan yang mau taat, kehidupan yang mau ada di dalam apa yang Tuhan inginkan. Seperti pujian, berikan Tuhan seperti hatimu, berikan ku mata seperti mata, berikan ku tangan seperti tanganmu, yang penuh dengan belas kasihan, yang mau melangkah di dalam apa yang Tuhan inginkan. Taat itu adalah kunci untuk Anda melihat keberhasilan dan mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Taat, satu kata yang sederhana tetapi mempunyai arti yang dalam. Taat adalah sikap yang Tuhan mau lihat di dalam hidupmu. Taat adalah sebuah kata yang mempunyai nilai yang begitu besar, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sudahkah Injil mengubahkanmu hari ini? Sudahkah? Dan siapkah Anda memperingati akan Injil yang masuk pada esok hari? Dengan hidupmu yang diubahkan. Sekali lagi, Injil itu kabar baik mengenai kemenangan yang Tuhan kita Yesus Kristus lakukan atas dosa. Oleh sebab itu, kalau Injil itu adalah kabar baik atas kemenangan, jadilah orang yang baik juga dalam pandangan Tuhan, sehingga dimanapun, kapanpun, di suatu situasi apapun kita berada, kita akan dimampukan untuk membawa Injil yang adalah kabar baik. Karena orang melihat ada Injil yang hidup. Ada kemenangan di dalam hidup pribadimu. Kalau dulu Anda berdosa, kalau dulu Anda berzina, kalau dulu Anda pencuri, kalau dulu Anda suka bicara sembarang, hari ini orang melihat Injil itu mengubahkan. Karena hidupmu bukan engkau lagi, tapi apa? Kristus yang hidup di dalamku. Sehingga tepatlah slogan yang tertempel di depan, di pagar yang dibuat oleh BPC itu ya.
Slogan juga yang ada di tanah Papua, di kota Manokwari. Wartakan Injil dan damaikan bumi. Karena Tuhan melihat kita sudah hidup berdamai dengannya. Karena Tuhan melihat kita sudah siap untuk menjadi pewarta Tuhan. Injil elok, Injil heran, Injil yang memberi kemenangan. Kita hidupkan pujian ini, nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup. Injil heran, Injil elok, Injil yang memberi kemenangan. Nyanyian kemenangan iman nomor 208. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup. Biarlah Injil itu benar-benar hidup. Biarlah Injil itu ada hidup dan bukan hanya menjadi slogan belaka. Injil itu sekali lagi adalah kemenangan yang Yesus kerjakan. Berita kemenangan atas kuasa dosa yang dimau. Dan biarlah hari ini kemenangan itu terjadi. Kepastian keselamatan dan kemenangan atas dosa setiap hari kita hidupi. Karena Injil itu benar-benar hidup. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup. Ternyata eloknya Injil yang beri berkat Yesus pada sekalian. Berkat Yesus pada sekalian. Injil yang beri hidup. Yang berdosa hai dekatlah. Injil yang beri hidup. Selamat putrinya, sukadaan sentosa. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil heran, Injil heran, Injil yang beri hidup. Marilah bunyi Injilnya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingat akan Injil Yesus Kristus. Perjamuan kudus mengandung 3 nilai. Nilai peringatan, ada nilai persekutuan,
ada nilai pemberitaan. Engkau memberitakan kematianku, memberitakan Injil, kabar baik, kemenangan atas dosa, sampai kesudahannya. Juru selamat Yesus, kepada kedua hamba Tuhan yang telah ditunjuk untuk ada, saya persilakan untuk ada bersama di dalam meja pertemuan kudus. Injil Elok, Injil Heran, Injil yang beri hidup, Injil Elok, Injil Heran, Injil yang beri hidup. Bapak Ibu, kita dalam doa.